Mengapa orang mudah marah? Biasanya orang marah itu ketika menghadapi sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, tidak cocok dengan harapannya. Itu timbul marah, timbul rasa tidak suka, kemudian diekspresikan ketidaksukaannya itu dalam bentuk kemarahan. Kalau kita lihat orang yang marah seperti apa? Kita lihat orang yang marah itu raut mukanya saja hilang keindahannya. Yang pertama diambil dari seorang pemarah itu adalah ketenangan hatinya. Cabut, mendidih, galau di sini, benar? Menggelora kemarahan. Kemudian dicabut keindahan rupanya. Jadi buruk saja. Pemarah itu sedemikian rupa jauh dari wajah yang indah. Walaupun mungkin ganteng, walaupun mungkin rupawan, cantik, tapi kalau sudah marah, dibuat oleh Allah wajahnya tuh jadi jelek. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kata-kata orang yang marah. Seperti orang yang tidak berpendidikan, kasar, kotor, bahkan nama binatang keluar, sumpah serapah, sangat turun derajatnya itu. Akal sehat itu kemampuan memilih kata-kata jatuh, kemampuan bisa memilih sikap yang baik jatuh. Jadi yang ada nafsu saja, dan nafsu ini adalah kendaraannya setan. Jadi seorang pemarah itu nyaris dia tidak punya pertahanan untuk menolak tipu daya setan. Jadi apa yang setan bisikan keluar dari mulutnya. Bisa bicara begini, dasar anak setan, gitu. Berarti dia setan orang tuanya, ya. Silakan perhatikan bagaimana orang yang marah drop sekali kualitas akal sehatnya. Benar? Sudah wajahnya tidak baik, akal sehatnya tidak baik, hatinya juga menjadi sangat tidak baik. Apa hatinya? Zolim. Jadi kecenderungan orang yang marah itu adalah ingin puas dengan menyakiti orang lain. Dan nafsu itu seperti meminum air laut. Makin nafsu, makin haus. Jadi tidak ada puasnya menyakiti. Pertama dengan melotot, lama-lama dengan kata-kata, lama-lama memukul, tidak cukup memukul, membanting, menganiaya. Begitulah marah. Kalaupun mau ngambil keputusan, pergi dari sini, saya tidak mau lagi, keluar. Wah, begitulah. Kalau yang tidak berani ke orang, baik kalau gitu saya akan keluar dari sini. Nanti nyesel aja, nggak dapat lagi kerjaan. Saya akan pergi dari rumah ini. Keluar, nggak ada rumah yang lain. Sudah pisah kita ini, jatuh talak. Makanya pemarah itu benar-benar sifat yang harus sangat kita hindari. Kalau kita sulit berbuat baik yang banyak, minimal jangan jadi pemarah. Tidak ada kerennya sama sekali jadi seorang pemarah. Karena menurut Rasulullah SAW, orang yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu yang bisa mengendalikan amarahnya. Berarti orang-orang yang pemarah itu orang-orang yang lemah. Tidak ada kerennya. Tidak ada kerennya. Orang yang pemarah hidupnya tidak akan bahagia. Dia akan terus tersiksa oleh kebencian, kemarahan, kedendaman. Dan itu membuat dia tidak bisa menikmati apapun. Rumahnya, tempat tidurnya, makanannya. Dan orang yang pemarah itu aura jeleknya itu memancar. Nyaris kita ini tidak ada satupun yang suka kepada pemarah. Benar? Tidak ada. Karena kenapa tidak suka kepada pemarah? Karena pemarah itu pasti menyakiti.
menyakiti. Bisa verbal, bisa non-verbal, bisa tulisan. Pemarah itu kecenderungannya menyakiti. Kalau dia berkata, dia akan memilih kata-kata yang sangat melukai. Ya. Kalau dia melakukan tindakannya yang melukai. Kalau dia mengambil keputusannya yang paling melukai. Begitulah marah itu. Oleh karena itu penting sekali kita mengevaluasi sifat mudah marah kita. Pernah dibahas ada 4 tingkatan. Ada yang mudah marah, dikit-dikit marah, meledak, dan susah redanya. Nah ini paling apes. Mudah marah, susah reda. Ada juga yang mudah marah, tapi mudah redanya. Ini baik atau buruk? Ini seperti begini, sudah kebakaran, baru sadar, dimatikan, udah hangus duluan. Nancepin paku, baru dicabut, udah keburu bolong. Lebih wajib mendapat ilmu, ya. Lihat tadi setiap motret ke belakang, yang di belakang menjadi tidak tenang karena ingin kelihatan bagus, ya. Ilmu wajib hukumnya. Motret tidak jelas. Ya kan akhwat, ketika lihat kamera jadi tidak ada yang mendengarkan ceramah ini, ya kan? Ada yang jadi begini, ada yang jadi begini, ada yang jadi begini. Dah. Biasakan memilih sesuatu yang prioritas. Sampai di mana tadi? Nancepin paku. Ada juga yang susah marah, dia tahan, tidak mudah sakit hati, tapi sekali marah seumur-umur tidak mau memaafkan. Susah marahnya bagus, tetapi susah redanya itu tidak bagus. Yang terbaik adalah sulit marah, maaf mungkin kata-kata ini kurang pas, dia bisa menahan diri untuk tidak marah. Dan ketika dia marah, marahnya dengan niat yang benar, cara yang benar, dengan tujuan yang benar, dan cepat redanya. Ini yang paling bagus. Sekali lagi, orang-orang yang pemarah itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak disukai. Kita tidak punya pilihan, harus menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Ini harus jadi target dalam hidup kita, prioritas. Mengapa? Karena kalau kita pemarah, kita akan seperti ember yang kita berusaha masukin air dengan sholat, saum, tahajud, sedekah, tapi di bawahnya ada bolong besar. Habis. Tidak cukup kita mengamalkan sunnah Nabi ibadah, tapi kita harus mengamalkan salah satu sunnah Nabi, al-hilm, al-ana. Sifat hilm, bisa menahan amarah dan tidak tergesa-gesa. Nah inilah bagaimana Pak Miftah Farid sudah ini belum? Sudah masuk mungkin ya, biasanya beliau akan mengisi di radio MQFM. Jadi harus ada target dulu. Saya harus bagaimana nih? Bayangkan dirinya. Kita ingin seperti apa? Pemarah? Bayangkan ketika kita sedang emosional, keren tidak? Pahala kita habis diberikan kepada orang yang kita hina, kita sakitin. Kalau udah tidak ada pahalanya, dosa orang yang kita zolimi dipikul oleh kita di akhirat nanti. Tidak ada untungnya sama sekali.
Belum lagi orang yang kita sakiti bisa putus silaturahim. Dia akan bertemu dengan orang-orang yang disakiti lagi. Tidak ada gunanya sama sekali menjadi pemarah. Kalau pedagang pemarah, nggak ada yang beli. Kalau pembeli pemarah, nggak ada yang mau jual sama dia. Kalau bertengkar terus, suami pemarah, istri pengen dipulangin ke rumahnya. Kalau istri pemarah terus, suami nggak pulang-pulang. Ya. Kalau pemimpin pemarah, namanya bukan memotivasi, tetapi memanipulasi. Jadi kalau orang nurut kepimpinan pemarah, bukan hatinya yang nurut, tapi karena terpaksa, akan menunggu waktu. Maka tidak punya pilihan. Bagi orang yang ingin bahagia, bagi orang yang ingin memiliki kemuliaan dunia akhirat, dan bagi orang-orang yang ingin selamat, kita harus berjuang keras memiliki sifat al-hilm, hilm, dan al-ana, kemampuan mengendalikan emosi. Insya Allah sesudah ini kita coba bagaimana latihannya, ya. Sudah ada Kang Hamim? Sudah kita diusahakan. Sudah masuk atau belum? Belum, Pak. Belum, ya, maaf. Sudah tersambung, Pak? Ya. Para pendengar radio MQFM, setiap 5:30 hari Kamis ada guru kita Kiai Haji Miftah Farid. Semoga Allah memuliakan beliau, memberikan usia panjang penuh kebaikan, dikaruniakan kesehatan lahir batin, istiqomah dalam iman, dalam amal soleh, istiqomah sampai suatu saat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Miftah. Jadi kalau sudah punya target, tekad, bayangkan kita tuh mau seperti apa? Mau kelihatan marah-marah atau menjadi pribadi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Tenang. Coba, kita mungkin tidak bisa membayangkan seutuhnya pribadi Rasul, ya. Tapi bayangkanlah pribadi yang tenang, bisa menyimak dengan baik. Kalau ada orang bicara, simak. Tidak mudah berkomentar. Karena mudah berkomentar salah satu ciri tergesa-gesa. Tidak mudah memotong pembicaraan orang, tidak mudah celetak-celetuk. Orang yang mudah celetak-celetuk itu salah satu orang yang ciri kurang bisa mengontrol, tidak al-ana. Tenang, tapi tenang itu bukan tenang sok wibawa, bukan. Kita tidak memerlukan wibawakan diri, tidak perlu sama sekali. Kita tidak perlu acting berwibawa. Karena ada orang yang berwibawa kemudian kita pura-pura tenang. Tidak bisa. Nanti pasti akan bobol kalau tidak dari hati, karena akhlak itu dari hati. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, baik tulisan, tayangan, tetap bisa raut mukanya tuh tenang. Bahkan ada kejadian yang menyakitkan, ada penghinaan, dia tetap bisa mengontrol dirinya. Bukan tidak punya marah, kita harus punya marah, karena marah itu bagian karunia Allah pada diri kita, agar kita bisa melindungi diri, melindungi keluarga, menjaga izah agama. Jihad itu ada marahnya di sana. Tapi marah karena Allah, dengan niat karena Allah, marah di jalan Allah untuk alasan yang benar-benar dibenarkan oleh syariat. Marah yang begitu adalah ibadah. Tapi kalau untuk urusan pribadi, bacakan ya, bagaimana, silakan bayangkan, ada 2 hadis ini saja. Dari Anas bin Malik, ini hadisnya Sahih Imam Bukhari. Saya berjalan bersama Nabi SAW dan beliau memakai selendang yang tebal dan kasar, asal dari negeri Najran. Kemudian ada seorang badui datang
lalu menarik beliau dengan tarikan yang sangat keras sehingga berbekas di leher, permukaan lehernya akibat tarikan tersebut. Lalu orang itu berkata, perintahkanlah agar aku diberikan oleh Allah apa yang ada padamu. Rasulullah berpaling kepada laki-laki itu, kemudian tersenyum dan memberikan harta kepadanya. Hah, berat. Saya tidak akan pakai selendang, takut ada yang ngebenying. Saya bisa membayangkan misal pakai sorban ini, tiba-tiba dari belakang ada yang narik, ya saking kerasnya sampai leher ini berbekas. Nanti bisa dicoba nih latihan. Nah, pakai selendang ya. Bagaimana seorang pimpinan, kepala negara, tokoh terpenting, ya presiden lah kalau di kita ya, pakai selendang, ditarik sampai berbekas lehernya. Mana uang yang diberikan padamu? Lalu Rasulullah berbalik dan tersenyum. Kemudian ngasih uang. Aduh, ya Allah. Persis ciri ahli takwa. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, wal afina anin nas, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Tahan marah, maafkan, berbuat baik. Kalau kita gimana dijambak? Ya, set, set, sak, sak, sak. Senyum, senyum ini berarti sudah sangat terkendali, ya kan? Bisa terbayang tidak nih? Keren, keren banget. Akhwat, santri, maukah punya suami yang ganteng? Suatu saat nanti mau? Udah ganteng, pintar, mau? Udah gitu uangnya sangat banyak, mau? Tapi akhlaknya bejat, mau? Ya sudah, selesai. Berarti adik-adik ikhwan ada harapan, ya. Yang kurang ganteng, kurang pintar, kurang cicis, kalau akhlaknya baik, bagaimana mungkin nanti saya dapat jodoh kalau saya kurang keren? Allah yang mengatur jodoh. Itulah orang baik. Nah, jadi ada kisah yang kedua ini. Suatu saat lagi dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW melihat seorang badui. Badui ini adalah orang pedalaman yang belum mendapatkan banyak ilmu rupanya, datang ke masjid lalu buang air kecil. Itu para sahabat jengkel. Ya bayangkan sajalah, datang seseorang ke sini terus saja buang air kecil di masjid, pasti jengkel. Beliau tidak. Lalu beliau bersabda, biarkanlah. Disuruh dibiarkan, ya gimana nyetopnya, ya kan? Biarkanlah. Setelah orang itu selesai, beliau minta air dan menyiram bekasnya. Aduh, ini mengapa beliau begitu bijaksana? Karena beliau kan paham betul, tidak semua orang sudah mendapatkan ilmu adab. Mungkin badui itu belum tahu tata krama bagaimana masjid, bahkan mungkin belum tahu ini masjid. Dia datang, wer aja di sana ya. Saya bisa mencoba membayangkan kalau ada orang datang ke sini, kemudian apalah dari orang yang belum paham gitu ya, tidur sembarangan, ngingus dan sebagainya, atau meludah. Seyogianya kita tidak mudah marah, karena belum tentu paham, belum tentu sehat akalnya, betul? Kalau orang tidak paham, dulu waktu zaman pertama sekali
bangun pesantren Darut Tauhid ini masih ada sikap-sikap yang kurang baik. Di tempat yang sama kita kan ngontrak kamar dulu di sini. Ingat nasihat, kalau ada kegelapan jangan pakai tongkat, pakai cahaya. Ya sekarang suasana gelap, kemudian kita pentung, malah mentung. Siapa mungkin mertua yang lagi di sana ya? Kalau gelap, cahaya baru jadi solusi. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu di Jazirah Arab masih zaman jahiliyah dan beliau membawa cahaya dengan keteladanan, dengan kemuliaan akhlak. Masya Allah. Nah, ayo yang gede-gede ambek harus sadar kita ini tidak keren. Sesudah itu kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran, diberikan kemampuan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Minta, karena hanya Allah yang bisa membulak-balik. Nah, sesudah itu riadoh, belajar bagaimana akhlak Rasul, kemudian bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama yang soleh, bagaimana sabarnya ya ketika cucunya Rasulullah dihina mau masuk kampung, kan beliau diam, dihina, beliau tidak membalas. Sudah selesai penghinaannya, dicaci maki, lalu bertanya, masih adakah yang akan kau sampaikan? Karena saya sudah mau masuk ke kampung saya, nanti kalau kedengar orang di kampung saya marah. Sudah selesai, kasih uang, buka jubahnya, kasihkan. Itulah sebabnya saya tidak bawa banyak uang dan jubah ya. Selain tidak marah, dikasih itu. Wah, ini keren. Ini kita jarang membahas. Kita kalau membahas sunnah Rasul itu yang kebayang sholat, saum, tahajud, ya kan? Ini jihadun nafs. Ini sunnah yang sangat penting. Selain sholat. Karena walaupun kita sholat, saum, ke masjid, tahajud, kalau kita pemarah terus-terusan, kita tidak cocok dengan ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya kalau sholat itu kita bisa mengendalikan amarah kalau sholatnya bagus. Siap-siaplah mengarungi sasana latihan menahan amarah. Targetkan. Pakai di rumah itu bisa pakai kayu atau tembok. Tiap marah tancepin paku. Tiap marah tancepin paku. Berapa kali kita marah? Nanti kalau kita minta maaf, cabut pakunya. Pakunya hilang, bolongnya masih ada. Ingat ya, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Memaafkan bisa sekarang, melupakan luka di hati tidak mudah. Monyet kamu, maaf, nggak sengaja saya ngomong monyet sama kamu, habis kamu mirip benar sih. Maaf ya, kita maafkan. Tapi robeknya di sini tidak semudah memaafkan. Makanya yang paling tepat adalah jangan marah. Tidak ada hati yang terluka. Latih terus, tiap hari mendapatkan orang-orang yang kata-katanya kasar, tidak baik. Jadi kalau nanti kita mendapati orang-orang yang menjengkelkan, anak, istri, suami, orang tua, teman, orang yang dikenal, tidak dikenal, sikapnya tidak enak ke kita, ini adalah cara Allah melatih kita.
Mike Tyson itu katanya sampai membayar orang untuk jadi sparring partner. Benar? Petinju hebat itu bayar orang supaya menyakiti, menyerang dirinya. Dan yang dibayar itu yang jagoan menyakiti, ya kan? Dan nggak mungkin petinju membayar sparringnya yang blow on, yang pukulnya toel gitu ya, nggak mungkin. Yang pukulannya keras, yang jagoan, yang bisa berkelit, yang pukulannya bisa cepat, bayar untuk jadi sparring. Supaya apa? Supaya makin terlatih. Jadi kalau sekarang melihat orang-orang yang menjengkelkan, menyakiti, ngeselin, itu karunia Allah. Cara Allah melatih kita menjadi lebih baik. Berikanlah spelling, kita harus siap dengan hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita. Itu intinya. Pulang ke rumah ingin ada makanan, tidak ada, enggak apa-apa. Tinggal saum aja lah kalau itu masih belum subuh, ya. Saum sunnah kan boleh. Mau tidur ada yang ribut, ya sudah. Beli atau tutup aja telinganya pakai gabus, ya. Misal. Kalau mau nyuruh orang diam, ya baik-baik bicaranya. Ini parkir sembarangan sangat banyak. Nanti baik-baik saja bicaranya, nggak usah pakai marah. Karena marah itu cenderung menyakiti, dan orang yang disakiti cenderung melawan. Tapi kalau bicara baik-baik, Pak boleh saya bantu memindahkan motornya sedikit lagi lebih pinggir ya Pak? Coba, mana mata kamu, parkir yang benar loh. Apakah dia akan memindahkan? Kalaupun dia memindahkan, pakai sakit hati, gak ada gunanya. Kan yang paling penting bukan menyakiti orang, yang penting motor pindah, betul? Kalau goalnya motor pindah, ya udah nggak usah pakai sakit hati orang lain. Kita tetap hormati orangnya. Mungkin lagi tergesa-gesa, mungkin belum tahu aturannya, ya. Kelihatannya saudara pada bengong begini. Apa yang kepikir Pak? Suami pemarah tuh enggak keren sama sekali. Suami yang lemah. Apalagi pemimpin pemarah, bakal lebih banyak masalah. Baik, ada 15 menit untuk tukar pikiran. Silakan. Ada pertanyaan nih, kita lihat. Ada pertanyaan? Cek. Ya. Izin dari media sosial ada yang bertanya, izin dari TikTok. Assalamualaikum izin bertanya boleh enggak kita memutuskan silaturahmi agar kita tidak sakit hati Tidak usah memutuskan silaturahim, tapi jaga jarak saja. Silaturahim itu sebetulnya dengan saudara, ya intinya. Kalau misalkan orang ini kalau tiap ketemu kata-katanya tidak enak, cenderung, dan kita kalau tiap ketemu jadi kotor hati, ya sudah, tidak usah ketemu. Tidak wajib kok kita ketemu dengan setiap orang. Apalagi kalau kita masuk ke lingkungannya itu tidak baik dan kita ke bawah tidak baik, udah hijrah saja. Tidak ada niat memusuhi, tapi siapa yang menyelamatkan diri kita selain diri kita sendiri? Maaf. Lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya tentang tadi diungkapkan oleh AA bahwa marah yang dibolehkan dalam Islam terkait urusan agama. Nah, mungkin AA bisa memberi contoh bagaimana Rasulullah memang marah gitu ya, tapi dalam urusan agama itu seperti apa? Ya, apakah Rasul pernah marah kepada sahabat? Pernah, diantaranya ketika sholat subuh ada yang imamnya dipanjang-panjangkan. Kalau kurang akurat maaf ya, sehingga beliau menegur karena membuat orang jadi terhalang untuk tugas-tugas yang lain.
Suatu saat Rasulullah juga ketika perang Hunain kan ghanimah dibagi-bagi. Ini yang marah ke sahabat ya. Ghanimah dibagi, orang-orang mu'alaf yang baru masuk dari Mekah itu dikasih kambing, unta banyak sekali. Sedangkan sahabat kaum Ansar dan Muhajirin yang dari Madinah yang sudah sengaja berperang tidak kebagian, malah pampasan perang berupa itu dikasihkan kepada orang Mekah. Sampai ada yang nyeletuk begini, oh Rasul Nabi Muhammad kalau sudah ketemu dengan kaumnya, jadi dianggap tidak adil. Tapi maaf ya kalau kurang akurat, tapi kurang lebih seperti ini. Kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka maaf, alhamdulillah, kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang membawa Rasulullah. Coba itu, langsung nangis semuanya. Ya, yang orang Mekah pulang bawa kambing unta, orang Medina pulang dengan Rasul. Tapi kemarahan Rasulullah itu tidak pernah keluar dari kata-kata yang benar. Ya, Rasul marah dengan apa yang Allah murkai. Itu. Maka peperangan Palestina dengan Israel itu bukan marah karena nafsu, itu karena memang marah di jalan Allah, penjajahan, pencurian, pembunuhan, perampasan. Israel itu kan tidak ada sebelumnya. Mereka 75 tahun merebut, mencuri, menjajah. Kalau kemarin melakukan sesuatu itu sah sekali, seperti rumahnya dirampas, yang punya rumah berbuat sesuatu kepada yang merampas. Israel itu penjajah. Kalau kita marah ke Israel, sah, dia penjajah ya. Apalagi sebagai umat Islam, akidah kita harus menjadikan mencintai Masjidil Aqsa bagian daripada agama. Makanya orang-orang Islam yang mendukung Israel, ya akidahnya pasti tidak sehat. Begitu? Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau misalkan kita pernah berbuat dosa dengan menyakiti orang lain, apakah itu dengan sikap, ucapan atau perbuatan? Dia tahu tidak? Ya. Yang disakitinya tahu. Tahu, ya. Jadi sampai membekas, mungkin melukai mentalnya, psikisnya. Kita minta maaf nih. Misalkan sudah memaafkan orang tersebut, tapi orang tersebut karena luka mentalnya atau psikisnya sehingga teringat lagi, itu hukumnya ke kita bagaimana? Masih dosakah atau bagaimana? Ya, kita harus minta maaf. Dan kita harus memaklumi kalau orang marah itu tidak seperti membalikan tangan untuk reda. Pernah di sebuah keluarga ada suami berbuat kurang pas dan istrinya menjadi tersakiti dan tersinggung, marah. Lalu suaminya minta maaf. Terus istrinya, ayo dong maafkan. Iya, saya sudah maafkan. Kok masih tetap nggak nyaman? Terus istrinya berkata begini, untuk meredakan amarah itu tidak seperti membalikan tangan. Bersabarlah, saya tahu harus meredakan marah, tetapi perlu waktu. Bijak ya. Nah, ada kalanya seorang suami juga yang melihat istrinya tersinggung atau sebaliknya ya, marah gitu, karena ada hal yang memang salah. Dan kita harus memahami bahwa untuk bisa reda itu tidak seperti membalikan tangan, harus ada proses dan kita menghargai proses itu. Jadi maaf ya, beri saya jarak dulu. Misal ya, ada yang saya sedang sangat tidak enak hati saya,
bolehkah beri saya jarak dulu bangsa sejam 2 jam supaya saya bisa meredakan hati saya. Itu sangat baik kalau bisa dikemukakan oleh yang sedang meredakan, atau kita yang melihat orang marah memahami bahwa perlu proses. Enak hidup dengan bijaksana tuh. Kalau kita marah-marah terus di sini nggak enak tuh, cenderungnya nggak enak aja. Nada juga nggak enak. Dan kitanya juga nggak bahagia. Terakhir, boleh mendekat Pak, mikrofonnya, kabelnya terbatas, maaf. Bisa jalan, bisa lari. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Izin nak, perkenalkan sebelumnya saya Fahmi dari Lombok. Masya Allah. Kebetulan bermalam di dekat ini ada acara studi banding. Alhamdulillah. Ya, saya izin bertanya kaitan dengan pemimpin yang suka marah. Kebetulan saya pemimpin di Lombok sebagai kepala desa. Nah, ini kaitan dengan kalau pemimpin yang suka mengotak-atik posisi bawahan ataupun staf itu dengan niat untuk memperbaiki perubahan di lembaga itu, bagaimana kira-kira Ustaz? Tapi tetap tersinggung begitu. Bapak kepala desa lalu punya kewenangan untuk mengotak-atik posisi yang staf Bapak supaya menjadi lebih baik ke dalam lembaga berkhidmat. Itu nggak ada kaitan sama marah Pak. Iya, nggak ada. Ya, ini menempatkan, misalkan ini ahli sepak bola, kemudian disuruh catur. Nah, itu pusing, nanti dia bisa ditendang terus Pak itunya. Misalkan staf Bapak ahli catur disuruh main sepak bola, itu bola bisa dipindah-pindahin pakai tangan. Artinya apa? Jikalau suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Jadi tugas Bapak adalah memilih orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Itu namanya adil. Kalau orangnya tidak mampu disimpan pada posisi yang tidak tepat, maka Bapak jadi zolim. Jadi itu salah satu keadilan. Yang jangan itu karena Bapak sebel. Ini nyebelin nih, dia kurang hormat sama saya, udah pindahin aja. Nah, itu berarti zolim. Padahal dia ahlinya. Misal ya, ada puskesmas harusnya dipimpin oleh dokter, tapi dokter ini nyebelin, kurang senyum, ya nggak? Ini aja tukang sapu, kamu pimpin puskesmas, nanti pasien disapu semua ya. Jadi pertanyaannya ini karena nafsu bukan, mindahin orang, karena suka tidak suka bukan. Ria-ria gimana? Ada rasa sebel juga gitu kan? Kalau gitu Bapak jangan jadi kepala desa yang pasti ada jengkel, kecewa, sedih, kesel, sebel, ada di sini ya nggak? Tapi itu yang kita kelola ya. Jadi saya ngambil keputusan ini karena sebel atau bukan. Ada sebel di hati, tapi itu bukan sebagai sarana, bukan sebagai penyebab pengambilan keputusan. Harus objektif, kalau nggak zolim nanti. Gimana jadi kepala desa, enak nggak? Baik. Berapa lama sih jadi kepala desa tuh Pak? Sekali kepilih? 6 tahun. Ini udah yang keberapa? Baru pertama. 6 tahun jadi kepala desa, ingat nanti di akhiratnya pertanggung jawabannya berat. Berapa banyak rakyatnya Pak di sana? Satu desa 5.000. 5.000 Bapak harus tanggung jawab di akhirat. Nanti harus dipertanggungjawabkan setiap tanda tangan, setiap keputusan. Sepertinya selesai, tapi tidak selesai di akhirat nanti. Harus jadi pemimpin yang adil. Pemimpin itu jatuh kalau dia sudah cinta dunia Pak.
Pemimpin itu akan jatuh kalau dia tidak paham agama, cinta dunia, dan tidak fokus untuk memperbaiki diri. Udah jatuh itu, nunggu waktu aja. 5.000 ya bisa dibayangkan 270 juta gimana di akhirat nanti Pak. Nah makanya Bapak nggak usah ikut pemilihan calon presiden, berat Pak. Dah kepala desa aja. Ada, wah pesantren saya ingin banyak muridnya. Buat apa banyak murid? Tiap santri nanti tanggung jawab kayaknya di akhirat. Gimana? Di sini berusaha santrinya banyak? Enggak. Yang berusaha sekolah di sini ada tim aja. Kalau saya berusaha memberikan yang terbaik aja, karena ini yang nanti dipertanggungjawabkan. Terima kasih sahabatku sekalian. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf pengumuman, hari Kamis ini di TSM pukul 9 pagi, datang lebih awal. Hari Ahad besok di Istiqlal, insya Allah, Istiqlal Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.